Assalamualaikum semuanya. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang tidak terbatas. Amin. Untuk kalian yang baru bergabung ke channel ini, di sini kalian akan melihat banyak sisi gelap dari seorang manusia yang akan saya ceritakan dengan ilustrasi bergambar. Kasus kriminal yang akan kita bahas kali ini terjadi di Georgia, Amerika Serikat. Namanya adalah Lauren Giddings. Ia dikenal sebagai wanita cantik, cerdas, dan populer. Pada usia 27 tahun, Lauren telah lulus dari sebuah universitas di Georgia. Dia sedang bersiap untuk mengikuti ujian pengacara. Sebelum akhirnya dia menjadi pengacara pembela bersertifikat. Meskipun tinggal jauh dari keluarganya, Lauren akan tetap berkomunikasi dengan mereka setiap akhir pekan. Dia akan pulang ke rumah ketika ada waktu luang atau di hari libur. Sayangnya, tidak banyak informasi tentang background dari Lauren maupun keluarganya. Singkat cerita, pada tanggal 29 Juni 2011, salah satu saudara perempuan Lauren menjadi khawatir ketika Lauren tidak membalas satupun pesan teks yang dia kirim. Dia juga mencoba mengirim email dan menelpon Lauren berkali-kali, namun tetap saja tidak ada jawaban. Saudara perempuan Lauren kemudian mencoba menghubungi teman kampus Lauren untuk bertanya apakah mereka bersama Lauren atau mungkin melihat Lauren. Tetapi semua teman-teman Lauren yang dia hubungi mengatakan bahwa mereka tidak melihat Lauren atau mendengar kabar darinya. Lauren tinggal sendirian di sebuah apartemen dekat universitasnya. Teman-temannya pun kemudian memutuskan pergi ke apartemen Lauren untuk memeriksanya. Ketika teman-temannya tiba di sana, mereka melihat mobil Lauren ada di tempat parkir. Namun anehnya, ketika teman-temannya mengetuk-ngetuk pintu, sama sekali tidak ada jawaban atau tidak ada yang membukakan pintu. Salah satu teman Lauren yang bernama Ashley Moore mengetahui tempat di mana Lauren biasa menyimpan kunci apartemen. Ashley pun membuka pintu dan mereka masuk ke dalam apartemen. Saat berada di dalam, teman-teman Lauren ini memperhatikan semua barang tampak utuh, namun ada sesuatu yang tidak beres. Di mana ketika mereka masuk ke dalam kamar, mereka menemukan semua barang-barang penting Lauren, seperti kunci mobil, dompet, dan ID card ada di sana. Di titik ini, teman-teman dan keluarga Lauren tahu bahwa hal yang tidak beres telah terjadi pada wanita itu. Karena tidak mungkin Lauren akan pergi tanpa membawa barang-barang pentingnya. Teman-teman dan keluarga Lauren pun segera menelpon polisi. Ketika polisi datang ke apartemen Lauren, mereka memperhatikan tidak ada tanda-tanda pembobolan atau apapun di dalam apartemen yang menandakan telah terjadi kekerasan atau masuk paksa. Selain barang-barang yang ditemukan oleh teman-temannya tadi, polisi juga menemukan laptop serta handphone Lauren di dalam kamarnya. Pertanyaannya sekarang, di manakah Lauren? Polisi pun memulai penyelidikan. Mereka menginterogasi semua teman dan tetangga Lauren untuk mengetahui kronologi kapan Lauren menghilang. Ashley, salah satu teman dekat Lauren, bercerita secara emosional tentang kapan terakhir kali dia melihat Lauren. Orang lain yang juga diinterogasi oleh polisi adalah tetangga sebelah apartemen Lauren yang juga merupakan teman sekelasnya, yakni Stephen Daniel berusia 25 tahun. Stephen juga salah satu teman yang pergi ke apartemen Lauren untuk mengeceknya. Diketahui bahwa Stephen pernah menyatakan cintanya pada Lauren, tetapi Lauren menolak karena Lauren telah berkencan dengan pria lain. Ia awalnya sangat terbuka pada polisi. Dia menjawab setiap pertanyaan polisi dan berjanji akan membantu dengan cara apapun untuk menemukan Lauren. Pada polisi, Stephen mengatakan bahwa terakhir kali dia melihat Lauren yaitu pada minggu lalu atau minggu sebelumnya. Dalam sebuah wawancara stasiun televisi berita lokal, Stephen juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap Lauren yang dia anggap sebagai temannya. Sementara itu, para penyidik berusaha mencari petunjuk yang mungkin bisa membantu mereka mencari tahu apa yang terjadi pada Lauren. Dalam penyelidikan, salah satu detektif mencium bau busuk, sesuatu yang menyengat. Para penyelidik pun mengikuti bau tersebut yang mengarahkan mereka ke tempat sampah. Tong sampah tersebut kebetulan belum dikosongkan karena truk sampah datang terlambat. Ketika salah satu detektif membuka salah satu tong sampah, dia terkejut dengan kengerian ketika melihat isi di dalamnya. Terdapat tubuh seorang wanita yang telah dimutilasi terbungkus dalam kantong plastik. Namun kepala, kaki, serta lengan korban hilang.
dan detektif tidak dapat menemukannya di tong sampah lain. Meskipun batang tubuh korban awalnya tidak teridentifikasi, namun DNA pada tubuh tersebut mengkonfirmasi bahwa itu adalah Lauren Giddings yang dilaporkan menghilang selama berhari-hari. Pertanyaannya sekarang, siapa pelaku di balik pembunuhan dan mutilasi Lauren? Siapa monster yang tega melakukan hal mengerikan seperti itu kepadanya? Setelah ditemukannya batang tubuh Lauren, Stephen kemudian diberitahu oleh wartawan dalam wawancara televisi dan terekam reaksi Stephen sangat aneh dan mencurigakan. Sedikit usaha bagi polisi untuk meyakinkan Stephen, sampai akhirnya pria itu mengizinkan polisi menggeledah apartemennya. Dan apa yang ditemukan oleh polisi dalam apartemen Stephen benar-benar sangat mengejutkan, di mana mereka menemukan kumpulan pedang, senjata, tisu toilet, serta tumpukan perbekalan. Ditemukan juga sepasang pakaian dalam wanita yang secara positif terdapat DNA Lauren. Tetapi yang lebih anehnya lagi, ditemukan kunci master atau kunci utama untuk membuka setiap pintu apartemen di komplek tersebut. Ketika ditanyai tentang hal itu, Stephen mengaku bahwa dia telah membobol 2 apartemen tetangga dan mencuri beberapa barang mereka. Diketahui bahwa sebelumnya Lauren pernah mengatakan ke saudara perempuannya kalau dia curiga bahwa seseorang pernah masuk ke dalam apartemennya. Setelah pengakuan Stephen, dia akhirnya ditangkap karena perampokan dan dia dibawa ke kantor polisi untuk interogasi lebih lanjut. Dan kali ini, ekspresi Stephen saat diinterogasi oleh detektif tidak seperti ekspresi awalnya ketika diwawancarai oleh wartawan televisi. Polisi menjelaskan bahwa perilaku aneh Stephen yang seperti zombie bisa jadi semacam gangguan mental atau taktik untuk mengelabui detektif. Tidak seperti di awal, kali ini selama diinterogasi, Stephen memilih untuk diam dan sebagian besar dia hanya menjawab pertanyaan detektif dengan ya, tidak, atau aku tidak tahu. Detektif kemudian mencoba setiap trik untuk membuat Stephen berbicara. Bahkan detektif lain juga datang ke ruang interogasi. Tetapi Stephen tetap konsisten dengan jawaban monotonnya. Meskipun sesi interogasi Stephen berakhir tanpa dia mengatakan apapun yang berarti, namun di sisi lain, para detektif sudah memiliki lebih dari cukup bukti yang memberatkannya dan untuk menuntutnya atas pembunuhan Lauren. Di mana selain kunci utama ditemukan, polisi juga menemukan komputer Stephen yang menunjukkan selama ini pria itu telah mencari tahu semua tentang Lauren. Ditemukan banyak foto-foto Lauren di komputernya, serta riwayat pencariannya tentang hubungan badan kasar atau BDSM. Ditemukan juga sebuah video yang tampak telah dihapus oleh Stephen dari komputernya. Ketika video tersebut dipulihkan, polisi terkejut mengetahui bahwa video itu merupakan video Lauren. Di situ terlihat Stephen merekam secara diam-diam untuk mengintip melalui jendela pada malam Lauren diduga dibunuh. Penyelidik juga menemukan gergaji besi di gudangnya yang memiliki noda merah yang cocok dengan DNA Lauren. Berbagai bukti terus ditemukan yang memberatkannya. Stephen akhirnya menyerah dan mengaku bersalah atas pembunuhan Lauren. Dan dia memberitahu polisi tentang segala hal yang terjadi. Malam itu, pada hari di tanggal 25 Juni, sekitar pukul 4.30 pagi, dia memasuki apartemen Lauren menggunakan topeng. Lalu dia menemukan Lauren sedang tidur di tempat tidur. Lauren kemudian terbangun dan melihatnya. Karena panik, Stephen langsung melompat ke seberang tempat tidur, mencengkram leher Lauren dan mulai mencekiknya. Lauren mencoba melawan sebisanya, sehingga mereka berdua terjatuh dari tempat tidur ke lantai. Dalam perjuangannya untuk melarikan diri, Lauren menggerakkan kaki dan tubuh bagian bawahnya sekuat tenaga. Di bawah tempat tidur Lauren berkata, "Stephen, please stop." Tetapi Stephen tidak berhenti. Dia terus mencekik Lauren dan melakukan hubungan BDSM terhadapnya. Dalam hubungan yang brutal itu, akhirnya membuat Lauren tewas di sana. Stephen lalu menyeret tubuh Lauren ke kamar mandi dan meninggalkannya di sana. Dia menunggu hingga tengah malam, lalu kembali dengan membawa gergaji besi dan memotong-motong tubuh Lauren. Dia kemudian memasukkan potongan-potongan tubuh Lauren, seperti kepala, tangan, dan kaki, ke dalam kantong plastik sampah yang berbeda-beda, lalu membuangnya di berbagai area yang berbeda juga.
Sayangnya, kepala, tangan, dan kaki Lauren tidak pernah ditemukan atau belum ditemukan sampai saat ini. Dengan semua bukti-bukti yang ada, akhirnya pada tahun 2014, Stephen dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Dia menerima kesepakatan pembelaan dan mengaku bersalah atas pembunuhan. Kesepakatannya mengharuskan dia untuk menjelaskan kisahnya tentang pembunuhan tersebut, dan sebagai imbalannya, dia tidak dijatuhi hukuman mati. Hakim juga menolak dakwaan tambahan yang ditemukan selama penyelidikan, termasuk 1 dakwaan perampokan dan 30 dakwaan eksploitasi seksual terhadap anak. Stephen akan memenuhi syarat untuk pembebasan bersyarat pada tahun 2041. Pada tahun 2018, ayah Stephen yakni Mark membuat kampanye untuk mengumpulkan dana guna biaya hukum yang diperlukan untuk mengajukan banding. Namun halaman itu segera dihapus. Tetapi kemudian Stephen mewakili dirinya sendiri di pengadilan saat mengajukan permohonan persidangan ulang. Pada tahun 2018, dia menyatakan bahwa hak konstitusionalnya dilanggar karena ia tidak lulus secara medis sebelum memberikan persetujuan untuk penggeledahan. Namun tuduhannya dicegat oleh jaksa wilayah. Stephen juga mengajukan pengaduan malpraktik terhadap mantan pengacaranya, tetapi hakim menolak banding tersebut. Pada tanggal 30 Mei tahun 2022, petisi lainnya dikemukakan oleh Stephen yang mengklaim bahwa dokumen persiapan sidang pembelaan dicuri oleh jaksa wilayah. Dalam petisinya, dia meminta hukumannya dibatalkan dan dia dibebaskan dari penjara. Namun sekali lagi, hal itu ditolak. Saat kalian menonton video ini, Stephen ditahan di penjara negara bagian Hancock, Georgia. Sementara itu, dari semua hal mengerikan yang Stephen lakukan terhadap Lauren, motifnya diduga adalah karena Stephen adalah seorang maniak esek-esek yang tidak terima ketika cintanya ditolak oleh Lauren. Bagaimana menurut kalian tentang kasus kriminal kali ini? Silakan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di video menarik selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.